Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, kalau kalium itu, kata Pak Pendi itu mengatakan bahwa kalau kalium itu untuk bunga dan buah. Pertanyaannya, kenapa di TBM juga diberikan KCl sebagai sumber kalium? Besar lagi, misalnya 12-12, 17-2, yang artinya bahwa kalium sendiri memiliki proporsi yang lebih tinggi daripada nitrogen. Itu. Jadi apa sih sebenarnya maksud dari pemberian kalium pada tanaman belum menghasilkan ini? Dan izinkan The Brondol menjawab pertanyaan ini. Pada dasarnya bahwa pemberian kalium yang cukup besar ini bukan hanya mulai dari TBM tapi juga di pembibitan, karena rekomendasi pupuk NPK yang digunakan untuk pembibitan sendiri yang paling banyak adalah 12-12, 17-2 plus trace elemen, yang artinya bahwa nitrogennya hanya 12%, fosfor 12%, 17%-nya adalah K2O. Dan ada trace elemennya atau unsur hara mikronya. Berbeda dengan apa ya, misalnya ada yang pakai 16-16 yang seimbang, ya bisa saja digunakan untuk pembibitan. Namun kenapa kaliumnya besar? Bahwa kalium sendiri memang apa ya, memang pada tanaman yang sudah kelapa sawit yang sudah panen sendiri memang menjadi bagian unsur hara terbesar untuk diserap tanaman kelapa sawit untuk bunga dan buahnya. Lah pertanyaannya, kenapa kok kenapa pada tanaman belum menghasilkan sendiri atau pembibitan sendiri digunakan kalium yang cukup bawah, K2O yang cukup besar? Maka jawabannya yang pertama, kalium itu tidak hanya sekedar untuk bunga dan buah, tapi bahwa kalium juga berinteraksi dengan fosfor untuk berpengaruh terhadap besarnya bonggol. Jadi sahabat The Brondol semuanya yang memang menggunakan, misalnya menggunakan pupuk-pupuk tertentu yang kaliumnya kecil, maka bonggolnya relatif tidak berkembang. Misalnya menggunakan di pembibitan ya, pembibitan sendiri itu kalau 17% K2O yang kemudian berinteraksi dengan fosfor, dia akan ngembang. Bagaimana bonggolnya biar tambah gede, Pak? Ini tambah KCl. Tambah KCl, jadi KCl-nya ditambahkan dengan ukuran tertentu yang ini kembali lagi mengulang masa lalu yang mungkin pernah dibahas The Brondol. Kalau pengen bonggolnya besar adalah kasih dulu Ajinomoto dulu supaya lembut daunnya, kemudian 3 hari kemudian kasih KCl dengan takaran tertentu sesuai dengan umurnya. Ini juga akan memperbesar bonggol. Itu jadi KCl kalium itu tidak hanya semata-mata untuk bunga dan buah tuh, tidak. Namun alasan yang kedua, kenapa di TBM juga menggunakan KCl ataupun NPK yang K2O-nya cukup besar? Jawabannya adalah bahwa inisiasi bunga kita itu, proses pembungaan kita sampai menjadi buah itu adalah 17 sampai 20 bulan. Sehingga pemupukan TBM ini kenapa kaliumnya besar? Supaya untuk membentuk bunga dan buah untuk masa yang akan datang, gitu. Sebagai contoh, ketika kita hanya tanaman belum menghasilkan, bukan hanya standarnya itu bukan hanya hijau doang, bukan hanya urea saja yang dibutuhkan supaya hijau tok itu, karena kita tidak memanen pelepahnya. Tapi kita berharap dengan adanya hijau daun yang bagus, maka tenaga energi plastiknya itu adalah akan memiliki tenaga yang besar, sehingga ketika dicampur dengan tambahan kalium yang besar, maka pembentukan bunganya akan sempurna. Jadi kalau pengen produksi ataupun panen perdana itu menghasilkannya wow ya, jumlahnya atau produksinya wow, maka harus kaliumnya juga harus terpenuhi. Itu jawabannya. Sehingga dan sekali lagi di tanaman belum menghasilkan, kalium juga berinteraksi dengan fosfor untuk membentuk bonggol yang besar. Bonggol yang besar itu sama dengan akar yang luas atau besar juga jumlahnya, sehingga ketika ini terjadi bonggolnya besar, kaliumnya cukup, fosfornya cukup, maka ya akarnya akan berkembang dengan sangat baik. Sehingga di malam hari yang berbahagia ini jawabannya adalah tidak semata-mata untuk tanaman belum menghasilkan itu hanya butuh hijau doang, tapi ada suatu proses yang tidak terlihat, yaitu adalah inisiasi bunga, kemudian pembentukan determinasi seknya sendiri untuk bunga sendiri, membutuhkan kalium yang cukup besar. Sekali lagi tidak terlihat, karena kalau ditanya
pembentuk bunga dan buah ada bilang 6 bulan, itu salah. Salah, karena bahwa yang menjadi yang 6 bulan itu adalah proses penyerbukan atau antesis bunga yang diserbuki menjadi buah, menjadi bunga yang antesis diserbuki kemudian menjadi buah, maka dia umurnya 6 bulan. Tapi inisiasi bunga dan proses lain-lainnya sebelum terjadinya itu adalah jadi inisiasi bunga sampai ini adalah 17 bulan sampai 24 bulan, di mana bahwa ini membutuhkan kalium yang besar. Jadi kalau pengen panen perdananya itu berhasil, maka kalium juga tidak boleh ketinggalan. Angkanya cukup besar, itu jawabannya Mas. Sehingga jangan berpikir bahwa wah pupuk KCL kok di tanaman belum menghasilkan, ngapain? Oh bukan, diperlukan supaya panen perdananya bunga yang nanti muncul untuk kita panen di panen perdana dan seterusnya akan sangat baik. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya baik rekomendasi menggunakan pupuk tunggal, tetap ada KCL-nya sebagai sumber kaliumnya. Untuk di pola TBM, pemupukan TBM yang menggunakan NPK juga 12, 12, 17, 2 yang kaliumnya juga besar, melebihi dari nitrogen dan fosfornya. Karena untuk memenuhi kebutuhan kalium, di mana kadang-kadang prosesnya tidak terlihat oleh mata kita pada saat ini. Dan semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya. Karena suasananya hujan jadi nggak konsen. Intinya seperti itu, semoga bermanfaat dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Dan pesannya Pendi kepada sahabat The Brondol yang punya TBM, sekaligus menjawab Pak Pendi, apakah di tanaman belum menghasilkan juga bisa menggunakan abu janjangan sebagai pengganti KCL? Jawabannya bisa saja yang diselaraskan. Abu janjangan kadar kaliumnya cukup besar, 25-30%, namun reaksinya lebih lambat, sehingga pemberian abu janjangan ini juga harus memperhitungkan dosis dari kalium yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita di tanaman belum menghasilkan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, dan mohon maaf untuk beberapa minggu yang akan datang. Semoga di tempat dinas nanti ada sinyalnya, karena The Brondol akan menjalankan dinas ke sore selama hampir seminggu bertemu dengan para petani-petani di sana. Ya semoga bisa tetap menghijaukan dunia tanpa syarat, dan mungkin tetap konten-kontennya bisa kita buat lagi selama di sana masih ada sinyal dan mungkin tidak terlalu sibuk ya. Jadi silakan saja yang mau bertanya, dan sekali lagi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada The Brondol. Sekali lagi, The Brondol bukanlah orang yang paling pintar, tapi setidaknya ada menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi dengan para petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan salam hangat buat Anda dan saya semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.